Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jahri Wibowo Putra, NPM 10060319098 dari Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yaitu uji sitotoksik eksternal versi biji pitahicina Leucaena leucocephalum Dewi terhadap larva Artemia franciscana Kellogg dengan metode brain serum lethality test. Uji sitotoksik berkaitan dengan uji aktivitas anti kanker di mana kanker merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya pertumbuhan sel-sel pada jaringan tubuh yang tidak normal atau abnormal. Pada tahun 2020, WHO menyatakan terjadi kematian 9,6 juta orang karena kanker, dengan 57% terjadi di benua Asia. Berdasarkan Kemenkes pada tahun 2018, terjadi peningkatan kanker di Indonesia 1,8% per 1000 penduduk, dibandingkan 2013 yaitu 1,4% per 1000 penduduk. Adapun patologi dari kanker dibagi menjadi 3, yaitu fase inisiasi, merupakan fase di mana DNA akan rusak karena paparan zat karsinogen. Yang kedua yaitu fase promosi, merupakan fase di mana sel yang rusak akan berubah menjadi sel ganas, dan yang terakhir yaitu fase progresi, merupakan fase di mana sel yang ganas akan bermetastasis ke organ lain. Selanjutnya ada etiologi, di mana etiologi kanker dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu infeksi, radiasi UV, rokok, alkohol, obesitas, stres, dan genetik. Lalu terdapat pengobatan dari kanker, yaitu operasi atau pembedahan, yang kedua yaitu radiasi, dan yang ketiga yaitu kemoterapi. Kemoterapi sudah banyak macamnya dan salah satunya berasal dari bahan alam. Petai Cina sendiri merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat secara empirik sebagai obat cacing, bengkak, radang ginjal, diabetes, dan melancarkan datang bulan. Biji petai Cina diketahui dapat digunakan sebagai antioksidan, anti diabetes, antibakteri, dan berpotensi sebagai anti kanker. Hal ini didasarkan penelitian Noviardi pada tahun 2019, yaitu ekstrak etanol daun petai Cina memiliki aktivitas toksik terhadap sel kanker payudara MCF7 dengan nilai LC50 yaitu 102,65 mikrogram per mililiter. Hal ini dapat terjadi karena kandungan senyawa metabolit yang terkandung pada petai Cina, yaitu flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, dan terpenoid. Lalu terdapat rumusan masalah pada penelitian kali ini, yaitu apakah ekstrak dan fraksi biji petai Cina dapat memberikan aktivitas sitotoksik, lalu berapa nilai LC50 dari ekstrak dan fraksi biji petai Cina. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui aktivitas sitotoksik dari ekstrak dan fraksi biji petai Cina dan mengetahui nilai LC50 dari ekstrak dan fraksi biji petai Cina. Adapun manfaatnya untuk menambah wawasan mengenai aktivitas sitotoksik dari ekstrak dan fraksi biji petai Cina dan dapat diteliti lebih lanjut dalam metode pengujian anti kanker lain dengan menggunakan biji petai Cina. Lalu terdapat metode penelitian di mana terdapat beberapa tahapan, yaitu penyiapan bahan biji petai Cina, dilakukan determinasi tanaman, lalu dilakukan pembuatan simplisia, lalu ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi, lalu fraksinasi dengan menggunakan metode ekstraksi cair-cair atau corong pisah. Pada simplisia dan ekstrak dilakukan standarisasi bahan uji, yaitu penetapan parameter spesifik dan non-spesifik. Dan pada simplisia ekstrak dan fraksi dilakukan screening fitokimia. Lalu terdapat uji sitotoksik dengan metode brain serum lethality test, di mana terdapat penyiapan larva udang, yaitu penetasan larva udang selama 48 jam, lalu dibuat 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok uji sebagai larutan. Lalu hasil yang didapat dianalisis dan ditentukan nilai LC50-nya. Lalu terdapat hasil determinasi dari petai Cina, di mana hasil yang didapat merupakan tanaman yang digunakan merupakan petai Cina atau Leucaena leucocephalum Dewi yang termasuk pada famili Fabaceae. Lalu hasil determinasi udang Artemia franciscana Kellogg yang digunakan pada penelitian ini merupakan udang Artemia franciscana Kellogg. Lalu terdapat hasil rendemen dari ekstrak, didapatkan rendemen ekstrak sebesar 6,65%, dan dari rendemen fraksi air etil asetat dan N-heksan berturut-turut sebesar 72,8%, 7,8%, dan 13,6%. Lalu terdapat hasil dari penetapan parameter spesifik dan non-spesifik. Pada hasil penetapan kadar sari larut air dan etanol, ditunjukkan bahwa kadar sari larut air memiliki nilai yang lebih besar. Hal ini dapat dinyatakan bahwa biji petai Cina dapat lebih banyak mengandung kandungan senyawa metabolit sekunder dengan kepolaran yang polar. Lalu terdapat hasil dari screening fitokimia, hasilnya sudah disajikan di slide. Lalu terdapat hasil analisis nilai LC50 ekstrak dan fraksi biji petai Cina, di mana hasil dari ekstrak etanol 96%,
fraksi air, fraksi etil asetat, dan fraksi N-heksan memiliki nilai acidity kurang dari 1000 ppm. Berdasarkan Mayer pada tahun 1982 menyatakan bahwa suatu senyawa dikatakan toksik apabila memiliki nilai acidity kurang dari 1000 ppm. Lalu terdapat kesimpulan pada penelitian kali ini, yaitu ekstrak dan fraksi biji petai Cina memiliki aktivitas sitotoksik karena memiliki nilai LC50 kurang dari 10 ppm. Dengan nilai LC50 ekstrak sebesar 157,543 ppm, fraksi air sebesar 345,939 ppm, fraksi etil asetat sebesar 147,979 ppm, dan fraksi N-heksan sebesar 204,97 ppm. Adapun saran yang diberikan yaitu perlu dilakukan lebih lanjut mengenai isolasi fraksi biji petai Cina untuk dilakukan uji ke sel HeLa ataupun sel kanker lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.